gara-gara dampak dia. Jadi kayak gini, yang berantakan tuh keluarga gue, bukan dia. Jadi ini kan yang dia mau, ini kan semua yang dia mau, ya kan? Udah dapat panggung kan, udah heboh, udah viral, ya kan? Udah terkenal. Ini kan yang lo mau, bro, ya Mas Mayong. Ini yang lo cari kan? Jadi lo nikmatin, lo seneng kan? Sekarang banyak undangan, ya kan? Banyak wawancara, orang jadi sekarang kenal lu, ya kan Mas Mayong? Bener nggak Mas Mayong? Jadi mestinya Mas Mayong happy, bukan berantakan. Yang berantakan gue dan keluarga. Lalu juga katanya kan Mami awalnya tuh pacaran sama si Jordan karena kesepian, tidak ada peran anak juga untuk menemani Mami sakit, Mami sendirian di rumah, gimana Kak? Sedangkan kemarin saya bilang kenapa harus berpacaran dengan anak dengan orang di bawah umurnya, sedangkan Mami posisi sudah punya anak, sudah punya cucu tuh, tapi dia bilang emang bisa ketemu anak, ketemu cucu tuh gimana Kak tanggapannya? Nah, masalah ketemu cucu itu di luar kendali gue ya. Karena kan memang karena kena dampak karena kasus Inara sama adik gue, Virgon, otomatis sekarang frekuensi untuk ketemu cucu sudah tidak bisa seperti dulu lagi yang intens. Jadi kalaupun ketemu harus buat janji dulu. Mami juga harus perbaiki komunikasi sama Inara supaya Inara kasih Mami untuk ketemu cucu-cucu. Kalau untuk ketemu anak kan sebenarnya nggak dibatasin, cuman karena Mami dalam kasus ini Virgon jadi ada kemarahan, dan keluarga termasuk gue ada kemarahan, jadi kita semua ya gimana, Mami harus minta maaf dulu, Mami harus keluar dulu, akhiri dulu semua drama-drama ini, jadi baru ketemu yang benar kayak gitu. Kalau masalah kesepian kan banyak, bisa ketemu temen, bisa ketemu apa ya, saudara-saudara, ketemu bisa aja. Jadi banyak hal lah, jangan bawa-bawa kesepian begini-begini untuk ngambil untuk terlihat untuk dibela orang. Janganlah. Kesepian yang model apa? Ya tinggal kita aja bagaimana kita mengisi hari-hari kita gitu. Makanya ibadah begitu loh. Olahraga ya, isi dengan silaturahmi, dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jangan dikit-dikit sensasi aja kalian ini semuanya. Kayak begitu. Jadi ya untuk sebenarnya gini, gue Virgon dan keluarga, kalau Mami memang mau kenal laki-laki dekat, laki-laki kita semua mendukung 1000%, nggak ada masalah buat kita. Tetapi ada ininya juga, ada kriteria. Maksudnya tolonglah, apakah itu pantas buat usia Mami yang sudah nenek-nenek? Carilah yang pantas, yang sebaya, yang sepadan. Jangan sama berondong-berondong kayak begitu Mas Mayong, apalagi nggak banget. Carilah yang benar-benar ada sosok yang Mami cari, yang Mami bisa berlindung, yang melindungi, yang bisa tukar pikiran gitu, yang bisa sharing, yang bisa bersandar gitu loh, yang bisa kasih makan Mami, bukan malah Mami yang kasih makan, kan gitu. Jadi tolong carilah yang benar, jangan Mami mengatasnamakan begini begitu begini, jadi meriah kan, jadi nggak enak beritanya kayak gitu. Tapi kan memang dari keluarga sendiri benar-benar menantang keras dong, artinya nggak menyetujuinya, tetapi Mami tetap kekeh, itu gimana? Iya, keluarga semua tidak pernah menyetujui hal ini ya. Ini adalah semua kesepakatan Mami dan Mas Mayong, di luar kendali kita. Nggak ada yang setuju dengan kasus ini. Coba kalian semua pikir, dengan kita masih waras ya. Coba pikir, apakah pantas? Tolonglah, Mami udah nggak pantas hal-hal yang kayak gini. Perbaikilah diri, perbanyaklah ibadah, bertemanlah sama circle-circle yang seusia Mami. Ada banyak teman-teman yang vibe-nya positif, yang bagaimana, itu kita dukung. Arisan, itu kan positif gitu loh. Dan di usia Mami yang saat ini, seharusnya sorry Mia, aku bilang sekali lagi, Mami tuh udah ibadah, udah bagaimana, kan kita nggak tahu kapan Tuhan jemput kita nggak pernah tahu, bener nggak? Jadi itu aja sih, sebagai anak sorry ya kalau di sini gue keras ya, karena memang siapa lagi yang berani ambil tindakan seperti ini kalau bukan gue. Tapi kok memang Mayong sampai per hari ini, sampai per detik ini masih nenek hidup dengan Mami, segala sesuatu, kebutuhan apa segala macam.
nggak bilang kebutuhan sih nggak mungkin ya, yang ada gue jambak tuh jambul mayongnya kan, nggak ada kebutuhan. Cuman kan kemana-mana sebelumnya kan Mayong sepi job ya kan, Mayong sebelumnya sepi job, niatnya juga kan pengen ada undangan biar rame ya kan, biar namanya naik dari awal ya, jangan diputer balikin dari awal. Niat lo itu apa, Mayong? Ngapain lu masuk ke circle gue dan keluarga gue? Karena lagi viral, lu mau ikutan viral. Lu bilang lagi gue begini begitu, ngapain? Kalau gue mau pansos, kalau gue pengen viral dari dulu 18 tahun adek gue berkarya ya, dan nama besar. Kenapa gue ada pernah gue bersama dia dengan segala macam, bersama terus. Gue nggak pernah gue gila-gila kamera, mohon maaf ya, tapi gue bisa ngapain aja gue bisa, dan adek gue pasti support gue. Tapi gue nggak ada dalam 18 tahun ini. Tolong kalian lihat jejak digital, ada nggak gue pernah merapat pansos sama Inara sama adek gue? Mohon maaf, tidak ada. Jadi kalau di sini bicara seperti ini, gue nggak gila kamera, gue nggak gila segala macem ya. Gue di sini berkata yang tidak baik, gue ngomong keras karena memang sakit mata ngelihat kalian ya, sakit mata. Daripada lo orang disirat sama orang, mending gue yang nyilet, tahu. Kak, tanggapannya dong kan ke harusnya di bulan Desember Virgon memberikan mobil. Banyak netizen yang bilang untung Virgon tidak memberikan mobil. Kalau misalnya pun diberikan, pasti mobil itu dijatuhi si Mayong ini. Gimana Kak? Bener nggak? Iya, kalau misalnya itu sih kayak gini. Kalau kurang setuju ya. Kalau misalnya mau diturunin mobil Desember, turunin aja. Nggak usah melihat ABCD. Inilah adalah bakti untuk orang tua. Orang tua tuh perlu. Dan dia memang mobilitasnya kesana kesini memang perlu kendaraan. Di luar dari masalah itu kita harus melihat, memilih gitu. Oh, ini skala prioritas. Jangan karena ada masalah terus fasilitas, jadi nggak usah kayak gitulah. Yang bijak lah menyikapi segala sesuatu. Jadi berikanlah fasilitas itu, tetapi di luar itu, kalaupun dia misalnya aktivitas dia lagi sama Mayong, tapi kan nggak mungkin. Mayong kan nggak bisa nyetir ya kan? Mana bisa dia nyetir? Dia bisanya nyetir motor si Mayong itu ya. Jadi mobil yang ada nabrak kalau dia setir. Nggak ada masalah. Ya hubungannya dihujat gitu tiba-tiba. Ya dia kan pengen berita. Jadi dia tahu kalau dia ngomong apa begini pasti heboh, pasti rame, dampaknya ke dia. Itu kan yang dia cari. Jadi memang kalau dia nggak nyentil gue, nggak nyentil Virgon ya kan, tapi dia nyentil Virgon mana berani sih, karena kan dia kan nggak kenal Virgon, kan nggak kenal siapa Mayong. Virgon nggak pernah kenal, even ketemu sekali aja atau WhatsApp atau video call gitu. Mohon maaf, Virgon nggak kenal siapa Mayong ya. Gue juga kenal Mayong itu dari nyokap. Kalau harta sih enggak ya, karena emang nyokap gue emang hartanya apa? Apa sih yang bisa Mayong harapin? Nah, Mayong kan Mami kan bukan Virgon. Kalau Virgon ya beda lagi ceritanya. Kalau nyokap gue tuh dijatah Virgon ya, dan nyokap gue cuma dijatah juga 5 juta sebulan. Apa yang Mayong harapin? Yang Mayong harapin adalah bukan uang, tetapi yang Mayong harapin adalah eksistensi dan terkenal dari hal ini, sehingga nanti dia banyak job yang dia mau, kan seperti itu. Dengan adanya begini, orang yang tadi nggak kenal siapa Mayong jadi kenal Mayong. Oh, Mayong yang itu si Jambul, kan begitu kan? Oke Mayong, Jambul lo keren kan Mayong? Cut, keren. Gimana nih tanggapannya? Sebenarnya gini, kalau Mayong dari awal kan Mayong itu masukkan ke circle kita sebagai anak talent. Jadi pertahankan aja itu. Kalau lu cuma sebatas konten nggak masalah. Lu konten mesra sama nyokap gua nggak masalah, tapi ada batas-batasnya. Jangan lu mesra juga terlalu yang berlebihan kayak pengantin besok lu mau kawin, itu gua nggak setuju. Kalau lu mesra-mesranya masih yang batas wajar, nggak masalah. Lu bisa buat apa dari sini, lu mau buat nyanyi, buat nggak masalah. Gue juga kan dukung pasti. Siapa sih kalau lu mau naik bareng-bareng dengan cara yang baik, gak ada masalah buat gue. Tapi lu jangan setir Mami, lu jangan nguasain Mami, lu jangan ngendaliin Mami seperti apa yang lu mau gitu loh. Itu gue nggak suka Mayong, terus terang. Gimana tuh lagunya, kan ada My Love. Oh, itu loh yang kan emang dasar ya. Itu kan yang mereka kan konten. Gue lihat tuh kan kontennya. Kayak pernikahan. Mereka pakai jas ya kan, habis itu kayak mau kawin besok, jasnya, terus nyokap juga pakai baju putih, terus dia cium tangan, my love,
Mayong, gue gituin aja, sangi gue kesel. There's only you in my life, kan begitu. Terus dia kiss tangan udah kayak pengantin baru. Kan itu gue aja yang anaknya sakit mata loh ngelihatnya loh, nggak bagus loh. Jadi gue geli ngelihatnya. Tapi Iyalah, boleh bahagia itu kita yang nentuin ya. Dengan siapa kita ingin jatuh cinta itu juga kita yang menentukan. Apakah seorang laki-laki misalnya lu kenal seseorang, ini pantas gak, worth it gak untuk gue ngajalin hubungan, dampaknya apa? Mami kan udah tua, mami mestinya bisa berpikir apakah ini baik untuk mami atau enggak. Coba tanya hati mami yang paling kecil, yang terdalam, mami pantas gak sama dia? Mami dapat apa dari Mayong? Coba, dapat malu doang, ya kan? Sadar mi, jangan mau disetir-setir sama si Mayong. Kalian udah semakin menunjukkan kemesraan kalian, udah benar-benar kalian benar-benar keterlaluan. Keluarga sangat marah dan sangat murka. Tapi lu melihat mereka tetap mesra, tetap akur, tetap jalanin terus itu gimana nih menurut lu? Kaku. oke. Gak apa-apa, aman. Ini rambutku situ. Nah, terus kayak mulai. Ya, lu tetap melihat mereka dengan mereka tetap jalanin status mereka tetap happy, enjoy, itu gimana? Sekarang gini, kalau memang kebahagiaan nyokap itu ya hari-hari, oke lah. Dia bilang kan dia kesepian, kesepian. Karena dia udah ketemu cucu udah jarang, ketemu anak juga nggak bisa setiap hari. Karena kan anaknya udah sibuk masing-masing sibuk. Ya tapi kalau memang kalian ya nggak apa-apa kalau misalnya Mayong mau anterin nyokap. Ya kalau misalnya Mayong mau anterin nyokap ya nggak masalah. Tapi gue tuh permasalahannya bukan itu. Gue permasalahannya adalah tolong jangan mesra-mesra, jangan mengumbar. Sekarang gini logikanya ya. Kalau seandainya nih, ini kita main logika ya. Seandainya memang lu ada hubungan sama nyokap gue, ya, lu bener-bener apalah itu, perasaan apalah. Kalau nih orang yang punya rasa malu, sebenarnya kalau lu memang bener ada hubungan bro, lu malu bro. Lu malu Mayong, nggak usah lu tunjuk-tunjukin, lu malah sembunyi-sembunyi. Itu yang bener. Kenapa lu ngumbar-ngumbar di media? Karena lu sensasi, bukannya lu bener-bener. Kalau lu bener-bener, lu malu, lu diem-diem. Karena lu pengen supaya orang tahu lu. Jujur aja, itu yang dia mau. Ya kan Mayong? Saudara-saudara kalian yang lain juga nge-calling lu nggak, Mbak? Tolong bilangin. Bukan tolong bilangin lagi sih, Mami udah dimusuhin semua adik-adiknya karena dampak ini. Udah dibilang oke lah, diminta permohonan maaf supaya Virgon juga tunggu permohonan maaf karena kan Mami ada juga cekcok sama adiknya. Mami udah ngomong ke adiknya. Nah, Virgon juga bilang, udah gue sampein, Mami udah klarifikasi sama keluarga. Kata Virgon, aku nggak butuh klarifikasi, aku butuh permohonan maaf, katanya begitu. Jadi bukan klarifikasi bahwa oh ini begini, permohonan maaf kalian yang benar. Kalau sekarang, kalau misalnya Mayong ya mau naik, lu tolong akhiri, kan masih bisa banyak. Nih kan lu sekarang udah naik ya Mayong ya, lu bisa berganti, lu tinggalin nyokap gue. Kalau memang nyokap gue juga butuh lu, kan konteksnya tetap bisa seperti ibu dan anak, nggak kayak gini. Udah keterlaluan, kalian mau gimmick yang bener, jangan kayak gini, malu-maluin. Lagi kalau dilihat sama cucunya sendiri ya kan malu gitu. Ya iyalah, semuanya melihat. Ini kan jejak digital, ada anak, ada cucu, ada tetangga, ada mertua gue harus ngomong apa? Gue harus ngejelasin apa? Mereka nggak ngerti, mereka sama aja kayak netizen yang lain. Apa yang mereka lihat ya itu yang mereka keren bulet-bulet kayak gitu. Mereka nggak tahu kayak begini keadaan. Bagaimana kalian, apalah ini kalian, tolonglah yang benar jadi orang. Kak, tapi sebelumnya mungkin mereka di beberapa wawancara pernah berstatement bahwa saya kan bukan istri orang dan Jordan pun bukan suami orang. Nah, Benar. itu gimana maksudnya? Maksudnya apakah memang lu ngelihat bahwa di sisi Jordan tuh nyetir mami banget? Sekarang gini, banyak kasus orang beda usia, kawin, bener-bener memang ada. Jangan kan gitu, semua hidup itu pilihan, ya kan? Dan penilaian orang itu bagaimana perbuatan kita, tindakan kita. Lu mau dihargain tergantung lu ngargain orang nggak? Tampilan lu apa? Kan kayak gitu. Kalau lu diri lu sendiri aja nggak lu hargain, gimana orang lain mau ngargain lu? Gimana netizen juga mau menghargai? Kan kayak begitu. Jadi
tolong dipikir gitu loh. Bener, bisa aja orang beda usia, nggak bener cinta nggak mandang usia. Tapi kan kita kan punya logika gitu. Apakah pantas? Tolong mami berpikir, pantas nggak kalau aku sama seseorang ini, ya, di luar nama besar adik gue deh, misalnya, kan nggak pantas. Janganlah memancing orang jadi apa ya, jadi berkata buruk gitu loh, jadi dicemooh. Janganlah, udah malu banget. Gue kan juga jadi kena dampak, semuanya kena dampak. Masalah apa tadi, kesepian gitu ya. Tadi ngomong apa pertanyaannya tadi? Sorry. Kan bukan Dengan berstatement seperti itu, apakah lu ngelihat bahwa Jordan memang menyetir Mami dengan mengatakan bahwa Mami itu bukan istri orang dan Jordan pun kebalik. Nggak ada yang bilang ya benar. Mereka kan sama-sama, yang satu janda, yang satu belum kawin. Kalau itu juga orang juga tahu, tapi bukan masalah itunya. Sekarang gini, misalnya gue nikah sama orang 17 tahun, gimana? Pantes gak? Apa yang orang pikirkan dari gue nikah dengan orang yang usianya jauh lebih muda? Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, itu loh, kembali lagi ke diri kita sendiri. Ya kalau gue sih masih waras ya. Jadi kalau di apa namanya, gue jadi mau ngomong lupa, sorry tar dulu. Kalau diperhadapkan dengan pilihan yang itu, mohon maaf, dari awal gue pasti ignore, karena ini tidak bagus. Mami bukan lagi anak kecil, Mami harus tahu ini nggak bagus untuk aku. Kalau gini loh, kalau memang kan bisa mainnya, artinya gini, jangan lagi main di circle yang anak-anak usianya jauh lebih muda. Kenapa nggak cari circle yang usianya nggak terlalu beda jauh? Oke lah kalau terlalu beda, kalau misalnya 50-an kebanyakan laki orang, ya gue setuju. Tetapi kan kembali lagi gini, kenapa lu nggak pasrahin, kenapa Mami tidak mempasrahkan hidup Mami sama Tuhan? Semua itu gini, Tuhan, kalau memang Tuhan masih memberikan aku pendamping, jodoh, berikanlah yang memang pilihan dari Engkau. Tapi kalaupun Tuhan tidak ada lagi jodohku, Tuhan tidak, maksudnya kalau tidak ada lagi jodohku, cuma sampai di sini, berikanlah aku kekuatan untuk aku bisa menjalani hidup ini tanpa siapapun. Bener gak? Itu yang gue mau, bukan ini. Jadi jangan kejar duniawi, jangan kejar segala kenikmatan dunia, karena kita di dunia ini cuma sementara, Mami. Kalau dilihat dari situ ya, umur itu tidak jaminan kita untuk dewasa ya. Artinya Mami umur segitu, tapi pola pikir Mami itu jujur. Sorry Mi, ini ngomong jujur, Mami berarti belum dewasa. Kenapa Mami harus dengan cara seperti itu? Mami itu sebagai ibu loh, mestinya Mami itu bisa apa ya, memberikan contoh yang baik gitu, berpikirlah yang baik. Kalau itu yang gue khawatirin ya, kalau nanti drama ini gue akhirin, gue bisa aja mengakhiri dengan segera, dengan cara gue bisa aja. Dampaknya namanya udah tua ya, penyakit, dia aja nggak kenapa-napa aja, dia bisa tiba-tiba sesak napas kayak begitu. Itu yang gue khawatirin satu. Tapi di sini kalau emang lu ya Mayong, lu masih mau berkarir, gua nggak masalah. Sekali lagi gue bilang, gua nggak masalah, gua nggak langsung cut lu dari hidup nyokap gue. Kalau lu juga memang masih kurang pansos lu, ya udah nggak apa-apa lu sama nyokap gue. Tetapi statement lu ya, dan kemesraan kalian dan hubungan kalian yang nggak banget ini tolong diakhiri. Itu yang gue minta, bukan gue melarang kalian untuk bareng-bareng, untuk sama-sama, untuk saling care, nggak masalah. Care kan bisa sebagai anak, ya kan? Lagi si Mayong lucu, apa yang diharapin dari nyokap gue? Kemarin udah ada berita katanya mau nikah, lucu ya. Mau nikah apaan sih? Mau nikah? Emang nyokap gue masih kuat apa? Ya kan? Lu kuat gendong nyokap gue, ha? Uhuy ya kan? Pikir coba. Geli tau nggak? Nah, tapi sebelumnya kalian ini sempat temenan juga kan? Sempat temenan kan, kemarin itu kita emang bersama beberapa waktu belakang. Dan dibilang juga kakak sempat Jordan juga bilang pansos buat dapat endorse. Nih, gue mau ngomong masalah itu. Tentang biru. Ya gini, sekarang gini ya, dia yang mulai. Gue kan bilang,
bro, waktu kemarin Mayong gue bilang gini, lu kok ini followers lu bisa banyak. Ini kita lagi kemarin lagi bahas masalah ini nih, bahas masalah followers. Kenapa bisa ada kata-kata itu, kita lagi ngeliat handphone. Ah, lu mau beli kali ini bro, gue bilang gitu. Mayong nih, lu beli nih, gue tahu lu beli. Enggak, kata dia. Terus gue bilang gini, emang gimana? Ya kan, coba lu bantuin gue, maksudnya bantuin gue. Kalau bisa sampai, gue mancing juga dong. Kalau bisa sampai lu kan belum bukan siapa-siapa. Kalau lu followersnya udah banyak gitu, coba bantuin gue. Nah terus dia udah bingung, dia mau nyentil gue. Dia bawa-bawa kayak gini, dia mau bikin malu gue, ya kan? Ya udah, lu siap terima, ya kan Mas Mayong? Gue bikin tuh jambul ala Mas Mayong, ya kan? Kan karena lu kan pengen gue speak up kan, ya udah, jadi lu nikmatin. Jadi balik lagi, semua orang jujur aja, semua orang kalau ada kesempatan followers banyak, semua pasti senang-senang Mayong. Munafik kalau orang nggak mau di endorse, nggak pengen centang biru, nggak pengen followers banyak, itu munafik. Gue bukan orang yang munafik. Iya, emang gue mau. Emang kenapa? Ada yang salah. Tapi dengan cara-cara nggak receh. Dengan cara-cara ini kan kenapa gue ada di sini? Ya karena ini gue nyelamatin nyokap gue. Karena gue harus ngomong. Kalau nggak siapa lagi? Virgon mana mau ngomong kayak begini, soal-soal begini, nggak ada. Cuman gue satu-satunya. Jadi kalau misalnya orang lihat, kakak ikutan pansos, mohon maaf. Gue kalau mau pansos sama adek gue 18 tahun, bukan sama si jambul Mayong, najis. Mayong aja pansos sama gue, sama mak gue, ada-ada aja nih netizen ya. Tapi ini lu masih apa ya istilahnya, masih bener-bener Kesel gitu ya, kayak Kesel benci lah. nggak, Kak? benci dengan Jordan tetap menjalin hubungan, Dengan buka istilahnya temboknya ya dia. buka Masalahnya- tembok, masalahnya- terus kayak nyetir mami gitu nggak Ya, sih? masalahnya kemarin itu yang sebelum dia speak up di acara TV yang baru-baru, gue udah bilang, iya kak, nggak ada apa-apa, kata dia. Nggak ada apa-apa, enggak, cuma sebatas konten, kata dia. Ya udah, lo klarifikasi, itu baru bergejolak tuh keluarga tuh, belum kayak gini banget, belum pecah. Nah, dia bilang iya. Kenapa dengan adanya dia ngomong iya, tapi bukan klarifikasi yang gue dapet, malah peresmian, malah menunjukkan. Itu gue nggak suka Mayong. Pak, mungkin ada yang mau sampaikan buat si Mayong dan Ini Mami nih, yang Mayong juga itu kenapa lu nggak Mayong. pilih? Nih ya Mayong ya, nih ya, lu kan sekarang udah terkenal nih Mayong ya. Gue tahu juga kalau dampaknya lu berpisah sama nyokap gue, itu nyokap gue pasti shock. Gue tahu. Gue nggak mau memisahkan lu ya, tapi tolong alihkan hubungan kalian ini, diakhiri. Hubungan sebatas ibu dan anak aja Mayong ya. Dengan adanya seperti ini udah mengantarkan lu ke gerbang-gerbang, apalah orang jadi tahu lu. Lu manfaatin kesempatan yang ini, tapi lu akhirin hubungan sama nyokap gue. Lu udah berkarya aja, lu bikin konten yang sehat, lu bikin apa kayak, lu cari job-job yang lain. Kayak gitu, gue nggak ngelarang nyokap lu untuk ketemu. Dan tolonglah Mayong, sekali lagi tolong, nyokap gue itu udah tua, udah nenek-nenek. Apa yang lo harapin dari nenek Kisut? Gue tanya apa yang lo harapin? Nggak mungkin lo mengharap apa, nikah apa. Sekarang lu gue tantang ya, lu gue tantang sekarang. Kalau emang lo serius, lo berani nikahin nyokap gue? Lo berani nggak? Kalau lo berani, gue tantang. Lo nikahin nyokap gue kalau lo emang serius, nggak ada masalah. Coba. Jangan lu cuman kalau begini-begini. Kenapa lu mau diundang di media, seluruh media? Sekarang gue tantang, kalau lu emang serius, lu nikahin nyokap gue, segera. Nih di awal tahun lu nikahin, lu lamar. Lu kalau cinta lu tunjukin. Apakah benar yang lu omongin? Apa sekedar pansos? Diketawain lu tau gak sama seluruh orang. Pansos lu enggak banget. Denger ya, dan Mami juga. Nggak ada tuh ya. Dari awal gue udah bilang, nggak ada tuh hubungan-hubungan. Dari awal Feby udah bilang ya. Tapi dengan adanya kayak gini, Mami nggak bisa dibilangin. Mami punya Mami punya kehendak sendiri. Mami tanggung semuanya, resiko Mami sendiri ya. Feby nggak mau ikut-ikutan dalam masalah kalian. Aku udah berusaha menjadi anak yang baik. Sorry ya netizen, kalau omongan aku kasar, omongan aku sedikit ngegas, sedikit bagaimana, ini adalah bentuk gue menyelamatkan nyokap gue. Jadi untuk Mami tolong akhiri sekali lagi, Feby mohon akhiri semua drama ini bersama Mayong. Kalian berkaryalah yang sehat, itu aja. Dan ditunggu permohonan maaf kalian. Bentuknya seperti apa? Kalau memang Mayong sama Mami nggak berani menghadap keluarga, kalian malu dan lu nggak gentle Mayong, setidaknya lu buat video. Lu buat video permohonan maaf dari hati lu, sungguh-sungguh. Lu menyesal. Karena video itu akan gue kirim ke keluarga gue.
dan akan gue kirim ke adik gue. Karena adik gue biar segera mentransfer bulanan mami, biar Virgon segera transfer uang bulanan untuk mami dan segera menurunkan mobil untuk mami. Itu yang gue minta. Oke, bukan gue cari ribut di sini. Sekali lagi netizen, kalau kalian ada di posisi saya, kalian bagaimana? Apakah kalian diem aja seperti orang idiot, atau kalian juga seperti saya? Lain orang, lain karakter, lain pemikiran. Itu aja dari gue. Kalau ada kata-kata yang kurang gak enak, gue mohon maaf. Karena gue mewakili dari keluarga dan gue berharap yang terbaik untuk keluarga gue. Terima kasih.